Terima kasih Anda masih bersama kami dalam berita Sulawesi Tengah hari ini. Bagi Anda yang baru bergabung, kembali kami tayangkan 3 berita utama hari ini. Pemerintah Kabupaten Parigi Motong turun tangan menangani korban banjir bandang. Empat tahanan Polsek Biromaru dilaporkan kabur usai jebol tahanan. Terapinya. Jumlah penderita AIDS di Sulawesi Tengah meningkat tajam. Jumlah penderita HIV/AIDS di Sulawesi Tengah hingga Mei 2024 cukup tinggi dan mencapai 4.093 kasus. Dari jumlah tersebut, 677 orang diantaranya meninggal dunia dan 507 kasus yang hilang dalam pengawasan. Ribuan kasus HIV/AIDS ini tersebar di seluruh daerah di Sulawesi Tengah dan terbanyak di Kota Palu karena merupakan daerah transit para pendatang. Khusus periode Januari hingga Mei 2024 tercatat 244 kasus baru. Dari jumlah tersebut, sebanyak 87% penderitanya adalah laki-laki. Kepala Seksi Program Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah, Muhammad Iqbal, tingginya kasus HIV/AIDS tersebut disebabkan perilaku seks bebas dan gonta-ganti pasangan. Jadi dari total ini saja 4.093 ini ada beberapa yang tidak melanjutkan pengobatan. Ini yang kita khawatirkan karena ketika dia tidak minum obat, jadi dia kondisinya menurun. Jadi kita edukasi ini, kemudian kita edukasi bahwa ketika orang ini masih kelihatan sehat, tentu dia menjaga perilaku seksualnya. Jangan sampai dia menularkan ke orang lain. Itu yang kita edukasi. Terapinya, kontrolnya, itu yang kita selalu. Langkah Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah adalah berkoordinasi dengan pihak terkait dan kabupaten dengan puskesmas untuk memberikan edukasi. Apalagi dari sekian penderita tersebut, ada yang tidak melakukan pengobatan. Padahal itu sangat berbahaya bagi penderita maupun rawan bagi orang lain. Ikram Boya Oge melaporkan dari Palu. Pasca Lebaran Idul Adha, harga kebutuhan pokok masyarakat masih tinggi. Seperti halnya di Kabupaten Sigi, harga sejumlah kebutuhan warga masih belum turun seperti beras, telur, minyak goreng, dan bawang. Momen ulang tahun Kabupaten Sigi dimanfaatkan pemerintah daerah dengan menggelar operasi pasar murah di Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Senin pagi. Tujuannya untuk membantu beban warga, khususnya yang mengalami kesulitan ekonomi. Sejumlah barang kebutuhan yang dijual tersebut jauh lebih murah dibandingkan di pasar. Rata-rata harganya lebih murah Rp15.000 per kilogram untuk jenis telur, bawang merah, dan bawang putih. Kartini, salah seorang warga, mengaku senang bisa mendapatkan sejumlah barang kebutuhan yang harganya jauh lebih murah dibandingkan di pasaran. Sampai 10.000. 10.000 ya? Sampai 59. Dan untuk bawang putih dan bawang merahnya, apakah ada perbandingan juga, Bu? Iya, ada. Telur dan bawang misalnya, harganya rata-rata lebih murah dibanding yang dibeli di pasar. Warga lainnya, Halifa, juga mengaku senang bisa berbelanja di pasar murah, apalagi harganya yang jauh lebih murah dibandingkan dengan harga di pasaran. Lebih murah 45. 45 ya? Iya, kalau biasanya itu dia 60. Dia sampai 60 kalau pasar. Pasar murah yang digelar pemerintah Kabupaten Sigi ini dipadati ratusan pengunjung. Sayangnya, kegiatan ini hanya berlangsung selama 1 hari. Julianus Kay melaporkan dari Kabupaten Sigi. Sampai habis, sampai bersih. Beragam cara yang dilakukan warga dalam melestarikan alat tradisional di desanya.
seperti yang dilakukan puluhan warga Desa Binangga, Kecamatan Marawola, Kabupaten Sigi, yang menggelar lomba cukur kelapa. Kegiatan ini diikuti tidak hanya kaum perempuan, tapi juga laki-laki. Para laki-laki ini beradu cepat dalam mencukur kelapa. Mereka menggunakan alat parut sederhana dan baskom kecil sebagai wadah untuk menyimpan hasil parutan kelapa. Peserta tercepat selesai menjadi pemenang dalam lomba tersebut. Lomba ini memancing ketawa dan riuh penonton yang hadir menyaksikan lomba tersebut. Apalagi peserta lomba kali ini adalah laki-laki yang tidak biasanya memarut atau mencukur kelapa. Tidak hanya warga biasa yang ikut lomba, Camat Dolo, Muhammad Al-Jufri pun ikut menjadi peserta lomba. Ia pun merasa senang bisa ikut serta dalam lomba tradisional tersebut, apalagi tujuannya untuk melestarikan budaya leluhur. Tradisi itu berupa, kalau orang kayak bilang penggau, ini merupakan hal yang perlu sebagai budaya kita untuk ke depan seperti apa kegiatan ini ya. Insya Allah nantinya ke depan hal seperti tetap terbudayakan. Artinya jangan sampai putus di pertengahan jalan, tetap terbudayakan. Karena hal itu menandakan tanda bahwa kegiatan seperti ini suatu kegiatan yang sangat apresiasi buat kita semua. Sementara itu, Ketua Panitia Lomba Wahidin untuk meningkatkan kreasi masyarakat dalam menggunakan alat tradisional yang merupakan warisan leluhur. Selama ini, warga sudah menggunakan alat mencukur kelapa secara modern. Ada 2 kategori yang dilombakan, yakni laki-laki dan perempuan. Julianus K. melaporkan dari Kabupaten Sigi. Informasi tadi mengakhiri seluruh rangkaian berita Sulawesi Tengah hari ini. Atas nama rekan kerja yang bertugas, saya Fatur Rahman mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas. Songgom Puasi, Tabe.